Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendahulukan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Allah menyiapkan bagi mereka kenikmatan yang sangat indah, kenikmatan yang di luar daripada khayalan manusia dan imajinasi manusia, yang Allah siapkan di surga Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan kekal dalam surga tersebut selama-lamanya. Tentunya Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyamakan antara pelaku kemaksiatan dan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami akan menyamakan antara orang-orang yang Islam dengan orang-orang yang berbuat kemaksiatan? Am naj'alul muttaqina kal fujjar? Apakah kami akan samakan antara orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang yang berbuat kefajiran, memuaskan hawa nafsu mereka, berbuat kemaksiatan? Tidak akan sama. Apakah sama antara orang-orang yang menundukkan pandangannya dengan orang-orang yang mengumbar pandangannya? Apakah sama antara orang-orang yang menghadiri pengajian dengan orang-orang yang menghamburkan waktunya dengan perkara yang sia-sia? Tentunya tidak akan sama. Allah akan bedakan mereka. Di dunia Allah akan bedakan, terlebih-lebih lagi di akhirat, darul jaza, tempat pembalasan. Hal yastawil ladina? Apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apakah sama antara penghuni surga dengan penghuni neraka? Tentunya berbeda. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah meliputi surga dengan perkara-perkara yang dibenci. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih, bahwasanya surga diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci, perkara-perkara yang tidak sesuai dengan hawa nafsu manusia, perkara-perkara yang bertentangan dengan hasrat manusia. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia adalah penjara bagi seorang mukmin. Seorang mukmin tidak bebas di dunia. Banyak perkara-perkara yang menarik hasratnya namun tidak boleh dia kerjakan. Allah haramkan baginya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis, "Man labisal harira fid dunya lam yalbasu fil akhirah." Barang siapa yang di dunia memakai pakaian sutra bagi lelaki, maka dia tidak akan memakainya di akhirat kelak. Wa man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Barang siapa yang minum bir di dunia, dia tidak akan minum bir di akhirat.
Wa man syariba fi aniyati dhahabi wal fiddati lam yashrab biha fil akhirah. Barang siapa yang di dunia minum dengan bejana terbuat dari emas dan perak, maka dia tidak akan minum dengan bejana tersebut di akhirat. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, libasu ahlil jannah wa syarabu ahlil jannah wa aniyatu ahlil jannah. Karena itu adalah pakaian penghuni surga dan minuman penghuni surga dan bejana penghuni surga. Tidak boleh seorang kemudian menggunakannya sekarang. Allah khususkan bagi penghuni surga. Allah haramkan bagi mereka di dunia. Barang siapa yang menahan dirinya dari hawa nafsunya, wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya adalah di surga. Adapun seorang yang kemudian hidup di dunia ini tidak terikat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, bebas melakukan apa yang diinginkan, bebas memuaskan hawa nafsunya, maka tempat kembalinya adalah di neraka Jahannam. Allah tidak akan samakan antara orang yang bertakwa dengan orang-orang yang tidak bertakwa. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah iyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang sifat-sifat surga dan juga sifat-sifat penghuni surga. Tentunya pembahasan ini sangat penting. Kenapa? Karena dengan mengetahui sifat-sifat surga akan motivasi kita untuk beramal soleh. Dan demikianlah di antara metode Allah Subhanahu wa taala dan metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memotivasi hamba-hamba Allah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah iming-imingkan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iming-imingkan surga. Oleh karenanya kita dapati doa para anbiya, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, mereka minta surga. Waj'alni min warathati jannatin na'im, kata Nabi Ibrahim, ya Allah jadikan aku termasuk pewaris surga yang abadi. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat surga. Allahumma inna nas'alukal jannah. Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, aku minta kepada Engkau surga. Dan demikianlah doa para sahabat. Tujuan mereka, cita-cita mereka adalah surga. Karena demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengiming-imingkan mereka dengan surga. Dan Allah ingatkan bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Jangan terpedaya dengan indahnya dan gemerlapnya dunia. Meskipun dunia itu sangat indah dan sangat manis. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia itu apa? Hulwatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau. Pemandangannya indah dan rasanya manis, dan itu memang hakikat dunia. Dan manusia memang secara fitrah senang dengan dunia. Barang siapa yang sudah merasakan manisnya dunia, dia akan terpedaya dengan dunia tersebut. Akan tapi Allah ingatkan bahwasanya dunia hanyalah senda gurau. Hanyalah gurur, laib, hanyalah permainan dan senda gurau. Kenikmatan yang sementara dan hilang dengan begitu cepatnya. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Kata Allah Subhanahu wa taala, berilah perumpamaan tentang kehidupan dunia. Seperti air yang Allah turunkan dari langit, kemudian dengan air tersebut tumbuhlah pohon-pohon yang subur. Kemudian tidak lama berikutnya menjadi pohon yang kering, daun-daun yang kering yang ditiup oleh angin pergi. Itulah hakikat dunia. Memang indah, memang hijau, memang manis, tetapi tidak abadi. Oleh karenanya kalau kita perhatikan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat, maka tentunya tidak bisa dibandingkan, terlalu jauh antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Di antaranya bahwasanya kenikmatan dunia sedikit, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa." Katakanlah bahwasanya perhiasan dunia sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala, sedikit. Qalil, sedikit. Adapun akhirat khairun liman ittaqa, lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'al ahadukum usbu'ahu hadhihi
Wa asyara bis sababah fil yammi falyanzur bima tarji'. Kata Nabi SAW, demi Allah, tidaklah perumpamaan dunia dengan akhirat kecuali sebagaimana salah seorang dari kalian memasukkan jarinya. Rasulullah SAW kemudian berisyarat dengan jari telunjuknya. Dimasukkan ke dalam lautan, kemudian dia keluarkan jari tersebut. Lihatlah apa yang tersisa di jarinya. Itulah kenikmatan dunia dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Laut seperti akhirat, adapun yang tersisa itu seperti dunia. Sangat kecil, makanya Allah mengatakan, "Kul mata'ud dunya qalil." Keindahan manisnya dunia yang kita lihat ini hanya sedikit sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dibandingkan dengan akhirat. Oleh karena dalam ayat yang lain Allah mencela orang-orang yang mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Yang ridha dengan kehidupan dunia, Allah cela mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Araditum bil hayatid dunya minal akhirah?" Apakah kalian ridha dengan kehidupan dunia dan melupakan akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Sungguhnya perhiasan dunia, kesenangan dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali sedikit. Tidak ada nilainya dibandingkan dengan akhirat. Kemudian di antara perbandingan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat, bahwasanya dari sisi jenis, maka jenis kenikmatan akhirat jauh lebih mulia daripada jenis kenikmatan dunia. Oleh karena terlalu banyak hadis di mana Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya melakukan amalan ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Contohnya dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, "Mawdi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha." Tempat untuk meletakkan cambuk, ya, untuk mencambuk hewan supaya jalan. Di akhirat di surga tempatnya doang, bukan cambuknya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqabu qausi ahadikum minal jannah khairun mimma tala'at alaihi syams." Sungguhnya busur panah yang ada di surga lebih baik daripada tempat di mana matahari terbit, artinya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita bayangkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat yang dikerjakan sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Cuma dikerjakan 5 menit. Artinya apa? Pahala dari 2 rakaat ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena memang kenikmatan dunia tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberi perumpamaan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Yang kalau kita katakan ada seorang disuruh milih antara secangkir susu dengan sebongkah emas. Secangkir susu ini bisa dia nikmati setiap saat, kapan saja dia inginkan akan datang secangkir susu tersebut. Meskipun sedikit tapi abadi, kapan saja diinginkan akan hadir. Adapun dia memiliki sebongkah emas, akan tapi hanya dia bisa manfaatkan dalam waktu misalnya 1 jam. Maka mana yang dia pilih? Tentunya orang yang berakal memilih secangkir susu tersebut, meskipun sedikit tapi abadi. Bagaimana jika sebaliknya? Artinya apa? Sebongkah emas tapi abadi dibandingkan dengan secangkir susu yang hanya bisa dirasakan cuma sekejap. Bagaimana dengan akhirat, dengan dunia? Kenapa kita milih kenikmatan dunia yang sedikit dan hanya sekejap, kemudian kita meninggalkan kenikmatan akhirat yang begitu banyak dan abadi? Hanya orang bodoh saja yang memilih yang sedikit dan sekejap. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, di antara keunggulan kenikmatan akhirat dibandingkan kenikmatan dunia, bahwasanya kenikmatan akhirat khaliyatun min syawa'ibid dunya, kosong dari perkara-perkara yang merusak kenikmatan tersebut. Kenikmatan di akhirat sempurna, adapun kenikmatan di dunia tidak sempurna. Orang yang menikmati kehidupan dunia, kesenangan dunia, pasti ada kekurangannya. Seorang yang kaya bagaimanapun, dia pasti merasakan sedih, dia pasti merasakan ketakutan. Tidak ada orang kaya yang tidak pernah sedih, nggak ada di atas muka bumi.
Tidak ada orang kaya yang tidak pernah takut. Tidak ada orang kaya yang tidak pernah sakit. Pasti sakit juga, pasti pernah sedih juga, pasti pernah khawatir juga. Pasti pernah takut juga. Kenikmatan yang mereka rasakan, berbagai macam kenikmatan tersebut tidak sempurna mereka rasakan. Berbeda dengan penduduk surga. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka sama sekali tidak pernah sedih dan tidak pernah khawatir apalagi takut. Tidak ada. Benar-benar sempurna dalam merasakan kenikmatan tersebut. Kenikmatan di dunia pun yang kita rasakan ya. Kita makan apa mungkin misalnya durian lah paling enak kita makan. Toh nanti juga tidak bisa banyak-banyak. Baru sedikit kemudian sudah mungkin bosan, kemudian mual, kemudian buang air ya. Tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanyalah di akhirat. Ikhwani fillah azanillahu iyyakum. Dan yang terakhir bahwasanya ya, kehidupan dunia ya zail, bagaimanapun seorang mengiming-imingkan kehidupan dunia, taulah bahwasanya kehidupan dunia itu sementara dan tidak kekal. Seluruh yang ada di muka bumi ini faniyah, fana. Adapun surga, kenikmatan surga akan kekal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq." Apa yang kalian miliki ya, akan hilang, akan habis. Adapun apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala akan kekal abadi. Oleh karenanya jangan sampai kita terpedaya dengan dunia. Beramal solehlah. Jadikanlah dunia ini sebagai sarana untuk mencapai akhirat. Abu Bakar At-Turtusi rahimahullah pernah berkata, "Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khawful fitana." Sungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada hamba-hamba Allah yang cerdas, yang cerdik, yang pandai. Talaqud dunya wa khawful fitana. Mereka menceraikan dunia dan mereka takut dengan fitnah-fitnah yang ada di dunia. Fitnah yang begitu banyak. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana. Mereka mengamati tentang dunia. Setelah mereka mengamati, mereka sadar bahwasanya dunia itu bukanlah tempat peristirahatan yang terakhir, bukan. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha subuna. Maka mereka menjadikan dunia itu seperti ombak. Dan mereka menjadikan amalan saleh sebagai perahu yang akan menyelamatkan mereka sampai tujuan. Mereka harus melewati lautan tersebut. Kita semua harus melewati dunia. Akan tapi dunia itu berisi dengan fitnah. Kita jadikan sarana dan kita jadikan amalan saleh sebagai benteng kita untuk bisa menyelamatkan kita ke negeri akhirat. Ikhwani fil akhwati fid din azanillahu iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang kenikmatan yang ada di surga. Akan tapi sebelum kita berbicara tentang kenikmatan yang ada di surga, saya ingin menceritakan tentang orang terakhir yang masuk surga, agar bisa terbayangkan bagaimana tentang para penghuni surga yang lebih darinya. Kita tahu bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seorang yang bertauhid meskipun dia bergelimang dengan dosa, namun dia tidak melakukan kekufuran dan tidak mati di atas kesyirikan, bagaimanapun dia diadab di neraka jahanam, maka dia akan dikeluarkan dari neraka jahanam kemudian dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka-mereka ini dikenal dalam hadis disebut dengan jahannamiyun, yaitu ahli jahannam yang dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikeluarkan oleh Allah dari neraka jahanam, mendapatkan syafaat, kemudian masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada orang yang paling terakhir masuk surga. Dan Rasulullah SAW diriwayatkan dari Nabi SAW banyak hadis tentang kenikmatan yang diraih oleh orang yang paling terakhir masuk surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inni la a'lamu akhira ahli an-nar khurujan minha." Sungguh aku mengetahui orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Ini sudah diadab di neraka dari muwahhidin. Dan dia yang paling terakhir keluar, yang paling terakhir dicuci untuk masuk ke mana? Ke dalam surga. Jadi dia orang terakhir yang masuk surga. Yang surganya paling rendah sekali orang ini. Fayaqulu rajulun yukhraju minan nar habwan. Seorang yang dikeluarkan dari neraka jahanam dalam keadaan merangkak. Fayaqulullahu lahu, maka Allah berkata, idhab fadkhulil jannah. Pergilah engkau dan masuklah ke surga.
Fayatiha, maka dia pun pergi ke surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan kepada dia surga sudah penuh. Repot ini, surga sudah penuh. Tidak ada tempat buat saya. Fayarji'u fayaqul, maka dia pulang dia berkata, "Ya Rabb, wahai Rabb, wajadtuha mal'a." Ya Allah, bagaimana masuk surga? Surga sudah penuh ya Allah. Fayaqulullahu azza wa jalla, "Idhhab fadkhulul jannah." Pergilah engkau dan masuklah surga. Fa inna laka mithlu dunya wa asyratu amsalha. Bagi engkau seluruh kenikmatan dunia bahkan 10 kali lipat buat engkau. Fayaqul, maka dia berkata 10 kali lipat. Kita punya dunia saja luar biasa betapa ya, antum punya dunia, coba antum punya dunia. Enggak usah punya dunia, punya Indonesia saja punya antum. Wow, luar biasa. Lombok saja punya antum, luar biasa. Bagaimana Indonesia, bagaimana dunia seluruhnya milik antum, antum bosnya. Bagaimana 10 kali lipat? Orang ini, dia enggak pede, dia mengatakan, "Ataskharu bi ya Allah, engkau ngejek saya ya Allah. Wa antal malik, dan kau raja, engkau penguasa alam semesta, ngejek saya ya Allah." Subhanallah. Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya melihat Rasulullah SAW tertawa sampai nampak gigi beliau. Tatkala mengisahkan tentang orang ini yang mati, "Ya Allah, kamu ngejek saya. Kamu kan Tuhan. Masa ngejek saya ya Allah?" Ininya begitu. Dan Allah masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lebih lain, yang riwayat yang lebih panjang, fa idza ma jawazaha, kata Rasulullah SAW, tatkala orang ini sudah lewat dari neraka jahanam, lolos, iltafata ilaiha, dia balik ke belakang lihat neraka. Kata dia, "Tabarakalladzi najjani minki." Segala puji bagi Allah, Maha Mulia Allah yang telah menyelamatkan aku dari kamu wahai neraka jahanam. Laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin. Sungguh Allah telah berikan saya nikmat yang tidak pernah Allah berikan kepada orang dari Nabi Adam sampai hari kiamat, enggak ada. Saya yang paling enak sudah. Ini dia ucapkan isi hatinya. Ini penduduk surga yang paling rendah, yang bidadarinya paling bawah. Faturfa'u lahu syajarah, maka dinampakkan bagi dia sebuah pohon. Fayaqulu ya Rabbi, maka dia katakan, "Wahai Rabb, adinini min hadhihi syajarah, fala astadhillu bi dhilliha." Ya Allah, dia lihat pohon, Allah sengaja tampakkan pohon. Kata dia, "Allah, biarkan saya bernaung di bawah naungan pohon tersebut ya Allah. Wa ashrabu min ma'iha, dan biarkan saya minum dari air yang mengalir dari pohon tersebut." Fayaqulullahu azza wa jalla, Allah berkata, "Ya bani Adam, la'alli in a'taitukaha sa'altani ghairaha." Wahai anak Adam, mungkin kalau saya kasih engkau, dekatkan engkau, membuat engkau bernaung di bawah pohon itu dan minum airnya, kamu akan minta yang lain. Kata dia, "La ya Rabb, tidak. Cukup itu saja ya Allah." Wa yu'ahiduhu alla yas'alahu ghairaha, dan dia berjanji kepada Allah, saya tidak akan minta yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa rabbuhu azza wa jalla ya'dhuruhu li'annahu yara ma la sabra lahu alaihi." Dan Allah Subhanahu wa taala memberi uzur kepada hamba-Nya. Allah tahu dia tidak bakalan sabar. Allah beri uzur kepada dia. Maka Allah pun mendekatkan orang ini kepada pohon tersebut. Maka dia pun bernaung di bawah rindangan pohon tersebut. Tentu bayangkan baru diadab di neraka jahanam. Bagaimana adab yang tadi kita ceritakan, pedisnya semuanya, parahnya itu. Dapat naungan di bawah pohon itu nikmat luar biasa. Kemudian dia minum air, subhanallah. Tadinya minum air panas, minum minyak mendidih, sekarang minum air dari pohon tersebut. Tsumma turfa'u lahu syajaratun hiya ahsana minal ula. Setelah dia berbaring di bawah naungan pohon tersebut, kemudian dia minum dari air pohon tersebut, maka dinampakkan baginya pohon yang lain. Pohon yang lebih indah dari pohon yang pertama. Maka dia berkata, "Adnini min hadhihi li ashraba min ma'iha." Ya Allah, dekatkan aku pada pohon yang kedua ini ya Allah. Biar saya bisa berbaring, bisa bernaung di bawah naungannya dan bisa minum dari air pohon tersebut. Dan saya tidak akan minta yang lain ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam,
Alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha? Bukankah kau sudah janji tidak minta yang lain? Kata dia, Allah, la'alli in adanaituka minha tas'alani ghairaha. Kata Allah, mungkin kalau saya dekatkan engkau pada pohon kedua nanti kau minta yang lain. Maka dia berjanji tidak akan minta yang lain. Akhirnya Allah pun mendekatkan dia kepada pohon berikutnya, semakin menuju surga karena surga jauh. Di jalan pohon pertama, nampak pohon kedua, pingin dekat lagi. Dia pun bernaung di bawah naungan pohon tersebut dan minum dari pohon tersebut. Kemudian dinampakkan pohon berikutnya yang lebih indah, pohon yang ketiga. Dia minta lagi. Dia bilang, saya tidak akan minta yang lain ya Allah. Terus berjanji. Akhirnya dia sampai pada pohon di pintu surga. Dekat dengan apa? Surga. Tapi di luar surga. Fa'idha adanahu minha sami'a aswata ahlil jannah. Tatkala dia sampai pada pohon berikutnya, lagi berbaring di bawah naungan pohon tersebut minum air, dengar suara penduduk surga. Waduh, betapa indahnya mereka dalam surga, bercengkrama dengan bidadari. Saya bagaimana? Dia di luar. Dia bilang, ya Rabb adkhilni, masukkan saya Allah dalam surga. Ya benar Adam. Allah mengatakan, kau sudah saya berikan, sudah berjanji. Akhirnya Allah mengatakan, ayurdika an a'tiyaka ad-dunya wa mithlaha ma'aha? Wahai anak Adam, maukah aku berikan kepada engkau dunia dan seluruhnya dan yang semisalnya? Kata dia, ya Rabb, atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin? Ya Allah, apakah kau ngejek sama saya sementara engkau Tuhan ya Allah? Fadhahika Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud pun tertawa. Dan Ibnu Mas'ud berkata, ala tas'aluni mimma adhak? Ibnu Mas'ud berkata kepada para sahabatnya, kenapa kalian tidak bertanya kenapa saya tertawa? Faqalu mimma tadhak? Kenapa engkau tertawa Ibnu Mas'ud? Qala hakadha dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Rasulullah sallallahu pernah tertawa. Faqalu mimma tadhak ya Rasulullah? Tatkala Rasulullah sallallahu menyampaikan hadis ini, Rasulullah tertawa dan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Faqala min dhahki rabbil alamin, karena Allah tertawa dengan pernyataan apa? Hamba tadi. Atastahzi minni wa anta rabbul alamin. Perkataan apa? Kamu ngejek saya Allah padahal engkau Tuhan. Ini yang buat Allah tertawa. Dan kita tertawa dengan tawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, gambaran pertama tentang penduduk surga yang paling rendah. Luar biasa kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Bagaimana lagi dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain? Selanjutnya kita akan berbicara tentang sifat-sifat surga. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Para sahabat pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bangunan yang ada di surga. Fa asma'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam fil ijabah wasfan ajiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi jawaban yang sangat menakjubkan tentang sifat-sifat surga tatkala ditanya oleh para sahabat. Rasulullah SAW bersabda, labinatun min dhahabin wa labinatun min fiddah wa milatuha al-miskul adfar. Surga itu bangunannya terbuat dari emas dan dari perak, dan yang menggabungkan antara bata-bata tersebut terbuat dari misik yang murni. Semacam semen, kalau kita ada bata kita bangun dengan semen. Semennya itu terbuat dari apa? Al-miskil azfar, yaitu misik yang murni. Wa hasba'uha lu'lu' wal yaqut, dan pasirnya kerikilnya permata dan mutiara. Subhanallah. Enggak usah cari mutiara jauh-jauh. Pasir ya, mutiara dan al-yaqut ya, apa namanya? Batu berlian, batu permata. Wa turbatuha za'faran, dan pasirnya za'faran, tanahnya za'faran, bau harum. Man yadkhulaha yan'amu wala yab'as. Barang siapa yang masuk surga, dia akan merasa nikmat dan tidak pernah merasa sulit sama sekali. Yukhalladu wala yamut, dan dia akan kekal dan tidak akan mati. Wala yabla thiyabuhum, dan pakaiannya tidak akan rusak. Wala yafna shababuhum, dan dia tidak akan tua sama sekali, senantiasa dalam keadaan muda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Sama sekali tidaklah satu jiwa pun mengetahui kenikmatan yang Allah sembunyikan bagi mereka, baginya. Kenikmatan
yang akan menyejukkan pandangannya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Dalam satu hadis disebutkan ya, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dia berkata, "Syahidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam majlisan wasafaha fil jannah." Kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis khusus membahas tentang surga. Rasulullah berbicara tentang sifat-sifat surga. Sampai di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ujungnya mengatakan, dia berkata di akhir hadithihi, di akhir pembicaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat surga, fiha ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Sungguhnya di surga ada kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia manapun. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfa wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka jauh lambung mereka dari tempat tidur. Mereka bangun salat dan berdoa kepada Rabb mereka karena takut dan berharap. Dan mereka menginfakkan apa yang rezeki yang mereka dapatkan. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan sungguhnya tidak satu jiwa pun yang mengetahui apa yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan surga yang akan menyejukkan pandangan mereka sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Oleh karenanya ikhwani fillah sallallahu semua yang akan kita sebutkan tentang kenikmatan surga, ingat tidak akan sama dengan apa yang ada di dunia. Tidak akan sama. Oleh karenanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Laisa fil jannati syai'un mimma fid dunya illa al-asma." Tidak ada satupun yang ada di surga dibandingkan dengan di dunia yang sama hanyalah apa? Nama. Hakikatnya berbeda. Ada pohon surga, ada pohon dunia, hakikatnya berbeda. Ada tanah surga, ada tanah dunia, hakikatnya berbeda. Ada kerikil surga dengan kerikil dunia, hakikatnya berbeda. Ada emas surga dengan emas dunia, hakikatnya berbeda. Ada wanita surga, wanita dunia, sama namanya wanita, hakikatnya berbeda. Apapun yang kita bayangkan, kita hayalkan tentang kenikmatan surga, pasti tidak benar. Pasti salah bayangan kita. Dan otak kita tidak mampu, imajinasi kita, khayalan kita tidak akan mampu untuk menghayalkan kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya di surga. Dan ini wajar, karena daya imajinasi kita terbatas. Berdasarkan apa yang pernah ditangkap oleh panca indera kita, dan berdasarkan sesuai dengan apa yang bisa direnungkan oleh otak kita. Makanya saya sering sampaikan, kalau seandainya kita bertemu dengan nenek moyang kita, ya 300 tahun yang lalu, kita katakan ada alat yang bisa ditonton orang kelihatan dari jauh, dia akan bilang kamu gila, kamu sinting. Kita bicara tentang televisi saja dia akan mendustakan kita. Apalagi kita bicara tentang ada besi yang bisa terbang ke atas langit, oh, kamu sinting dan stres dan gila, ya, dia akan menghina kita. Kenapa? Otaknya tidak sampai. Otaknya tidak sampai. Apalagi kalau kita berbicara tentang kenikmatan surga, otak kita tidak akan mampu untuk menghayalkannya. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Sekarang kita berbicara tentang pintu-pintu surga. Di surga, atau langsung saja bidadari ya. Tinggal berapa menit? Khawatirnya menitnya tidak cukup. Bidadari panjang pembahasannya. Pintu, pohon, kalau sudah lihat bidadari lupa semuanya. Pintu, pohon, kerikil, permata lupa semuanya. Lihat bidadari. Pintu-pintu surga. Di surga ada 8 pintu. Kalau neraka laha sab'atu abwabin, ada 7 pintu. Adapun di surga ada 8 pintu. Kata Allah Subhanahu wa taala, jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Surga-surga Adan yang kekal abadi, yang terbuka pintu-pintunya. Dalam ayat yang lain, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan malaikat-malaikat yang masuk kepada mereka menemui para penghuni surga, mereka masuk dari segala pintu. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kata para malaikat, keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian. Kalian masuk surga. Dalam ayat yang lain, tatkala penghuni surga masuk ke dalam surga, maka disambut oleh para malaikat. Yang menyambut para malaikat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sampai tatkala mereka datang masuk ke dalam menuju surga, wa futihat abwabuha, kemudian dibukakanlah pintu-pintu surga. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maka
Penjaga surga berkata kepada mereka, menyambut mereka, keselamatan atas kalian. Sungguh kalian baik. Silakan kalian masuk ke dalam surga, kekal abadi di dalamnya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, fil jannati thamaniyatu abwab. Di surga ada 8 pintu. Babun minha yusamma rayyan. Di antaranya ada sebuah pintu yang namanya Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak ada yang masuk dari pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, hadis Abu Hurairah, man anfaqa zawjaini fi sabilillah min malihi, du'iya min abwabil jannah, walil jannati thamaniyatu abwab. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menginfakkan 2 perkara, maka di jalan Allah Subhanahu wa taala dari hartanya, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Para ulama mengatakan 2 perkara ini bisa jadi misalnya emas dan perak, bisa jadi misalnya misalnya 2 onta, pokoknya 2 perkara yang digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dipanggil dari pintu-pintu surga 8 pintu. Faman kana min ahli salat du'iya min babi salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang rajin salat, ya, salatnya lebih dominan daripada ibadah-ibadahnya yang lain, maka dia akan dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahli shadaqah, barang siapa yang rajin bersedekah, dia salat, dia puasa, tapi sedekahnya sangat nampak daripada ibadah yang lain, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Barang siapa yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babis siyam. Barang siapa yang selalu berpuasa, maka dia akan dipanggil dari pintu puasa. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tatkala mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, wallahi ma ala ahadin min dhararin du'iya min ayyiha du'iya fahal yud'a minha kulluha ahadun ya Rasulullah. Kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, tentu tidak ada masalah kalau seorang dipanggil dari seluruh pintu. Apakah ada orang yang dipanggil dari seluruh pintu? Dari pintu mana saja dia dipanggil? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, wa arju an takuna minhum." Dan saya harapkan engkau termasuk mereka yang dipanggil dari semua pintu. Oleh karenanya Abu Bakar radhiyallahu taala pernah ditanya, Rasulullah SAW pernah bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan kepada fakir miskin? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang pada hari ini membantu orang lain? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Siapa yang di antara kalian pada hari ini mengunjungi orang sakit? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Siapa di antara kalian pada hari ini mengantar jenazah? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Subhanallah, dalam satu hari Abu Bakar radhiyallahu anhu banyak amalan salehnya. Maka pantas jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia akan dipanggil dari seluruh pintu-pintu surga. Di surga ada sungai-sungai. Sebagaimana Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Bagi mereka taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anhar. Bagi mereka taman-taman Adan, surga-surga Adan yang kekal abadi yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang model-model sungai yang ada di surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin." Sungguhnya surga yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam surga tersebut ada sungai-sungai dari air yang tidak pernah berubah rasanya. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Demikian juga ada sungai-sungai yang isinya susu yang tidak pernah berubah rasanya, tidak jadi busuk, tidak jadi bau kecut, tidak. Isinya susu dan tidak pernah berubah rasanya. Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Dan sungai-sungai yang isinya bir. Wa anharun min asalin musaffa. Sungai-sungai yang isinya adalah madu yang murni. Bayangkan antum masuk dalam sungai madu, antum berenang. Bayangkan antum masuk dalam sungai khamar, minum khamar terus. Menyelam sambil minum khamar tidak jadi masalah, subhanallah. Antum di sini kena kotoran banyak sungai. Beda antara sungai dunia dengan sungai akhirat. Khamarnya berbeda dengan khamar dunia. Susunya berbeda dengan susu dunia. Madunya berbeda dengan madu dunia. Apalagi Allah sediakan dalam bentuk sungai-sungai. Di surga ada mata air. Banyak mata air yang memancarkan air-air
yang enak untuk diminum. Allah Subhanahu wa taala, "Innal muttaqina fi jannati wa uyun." Sungguhnya orang-orang yang bertakwa bagi mereka surga-surga dan mata air-mata air. Di antaranya Allah berfirman, "Fihima ainani tajriyan." Sungguhnya di kedua surga tersebut ada dua mata air yang mengalir. Allah menyebutkan nama-nama mata air tersebut. Di antaranya ada yang mata air namanya Kafur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura." Aina yashrabu biha. Sungguhnya orang-orang yang baik mereka akan minum dari khamar yang campurannya kafura. Khamar tersebut dicampur dengan kafura. Apa itu kafura? Aina yashrabu biha ibadullah yufajjiru naha tafjira. Yaitu mata air yang hamba-hamba Allah minum darinya dan mengeluarkan air. Mata air tersebut mengalirkan air-air. Ada namanya kafura. Ada yang namanya tasnim, mata air tersebut. Innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhin nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum. Mereka para penghuni surga diberikan minum minum khamar khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun wa mizajuhu min tasnim, dan campurannya dengan tasnim. Apa itu tasnim? Aina yashrabu bihal muqarrabun, yaitu mata air yang minum darinya al muqarrabun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga ada yang namanya salsabil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila." Ainan fiha tusamma salsabila. Ada mata air yang dinamakan dengan apa? Salsabila. Kita berbicara dengan istana di surga dan kemah-kemah yang ada di surga. Dalam Al-Quran Allah menamakan istana-istana tersebut dengan ghurafun. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha, ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar." Akan tapi orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Rabb mereka, bagi mereka istana-istana. Di atas mereka ghurafun mabniyah, istana-istana yang tersusun, semacam hotel yang tinggi. Istana-istana yang tinggi Allah siapkan bagi penghuni surga, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kita tidak tahu bagaimana hakikat tentang istana tersebut. Kalau kita berbicara tentang kemah-kemah penduduk surga, maka sangat menakjubkan. Kemah-kemah mereka tidak terbuat dari kain, tapi kemah-kemah mereka terbuat dari lu'lu'ah, dari permata, dari mutiara raksasa yang di dalamnya ada bolongnya. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya bagi seorang mukmin di surga ada sebuah kemah. Bagi seorang mukmin sebuah kemah yang terbuat dari satu butir mutiara yang besar yang berongga di dalamnya. Tuluha situna milan. Panjangnya 60 mil. Ini mutiara raksasa ya. 60 apa? 60 mil. Lil mu'min fiha ahluna. Yang jadi masalah, dalam mutiara tersebut, kemah tersebut banyak bidadari. Ini jadi masalah. Yatufu alaihimul mu'min. Dan seorang mu'min mengitari bidadari-bidadari tersebut. Fala yara ba'dhum ba'dha. Yang satu tidak melihat yang lain. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arduha situna milan. Lebarnya 60 apa? 60 mil. Fi kulli zawiyatin minha ahlun. Setiap pojoknya ada bidadari. Ini bikin masalah ini. Ada bidadari setiap pojoknya. Berapa pojok situ enggak tahu, Allah alam. Allah musta'an. Dan di antaranya sebuah kemah yang pernah atau sebuah rumah yang terbuat dari mutiara yang pernah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Suatu saat kata Abu Hurairah, "Ata Jibrilun Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala." Jibril pernah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Khadijah, dan Khadijah lagi di luar rumah. Kata Jibril alaihi salam, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijatun qad atat ma'aha ina'un fihi idam wa ta'am." Wahai Rasulullah, Khadijah akan datang menemuimu. Dan dia sedang membawa sebuah tempayan atau sebuah panci yang isinya idam atau makanan, ya, kuah daging atau makanan. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni. Kalau Khadijah datang menemui engkau wahai Rasulullah, sampaikan salam Allah kepada Khadijah dan salamku kepada Khadijah radhiyallahu anha. Wa basyirha bi baitin fil jannah min qasabin la sahaba fihi wa la nasab.
dan sampaikan kabar gembira kepada Khadijah tentang suatu rumah di surga yang tidak ada suara teriak-teriakan dalam rumah tersebut dan tidak ada yang terbuat dari mutiara, yang tidak ada teriak-teriak dalam rumah tersebut dan tidak ada rasa letih dalam rumah tersebut. Jadi Khadijah pernah dijanjikan dengan rumah yang terbuat dari mutiara oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga qasr, istana yang dijanjikan oleh Allah bagi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, saya masuk ke dalam surga. Wa ra'aitu qasran bi fana'ihi jariyah. Saya melihat ada sebuah istana dengan pelatarannya ada sungai yang mengalir. Fakultu liman hadha, maka kata Rasulullah, saya bertanya, ini istananya siapa? Faqalu li Umar bin Khattab, maka mereka berkata, mungkin malaikat-malaikat di surga, ini istananya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Fa aradtu an adkhulahu fa anzur ilaihi fa dzakartu ghairataka. Kata Rasulullah kepada Umar, saya ingin masuk dalam istana tersebut, tapi saya enggak enak sama kamu Umar. Saya tahu kamu tuh, saya enggak enak sama kamu. Ya, kamu mungkin cemburu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Umar, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, alaika aghar. Wahai Rasulullah, apakah saya cemburu kepada engkau? Artinya Umar mengatakan, silakan masuk, kenapa enggak masuk, lihat-lihat terus kabarkan saya. Tapi Rasulullah tidak masuk, cuma dari luar saja lihatnya. Ikhwani fil azani Allah wa yakum, di antara kenikmatan surga adalah rihul jannah. Surga itu bukan kosong melompong begini, tapi menebarkan bau yang semerbak, bau yang indah. Bahkan baunya surga itu tercium dari jarak sekian-sekian perjalanan. Rasulullah SAW bersabda, man qatala rajulan min ahli dhimmah lam yajid rihal jannah. Barang siapa yang bunuh seorang kafir dari ahlu dhimmah, kafir dhimmi, dia tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati 70 aman. Dan sesungguhnya bau surga itu bisa tercium dari jarak 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan. Sampai-sampai disebutkan dalam banyak hadis. Terkadang bau surga tersebut bisa dicium oleh penduduk dunia tatkala dia akan masuk surga. Tatkala dia akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, sebagaimana Anas bin Nadhr radhiyallahu taala anhu yang tatkala terjadi peristiwa perang Uhud, kemudian dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Sebagian sahabat tatkala itu mundur. Ada yang di antara mereka kembali ke Madinah, ada di antara mereka duduk melemparkan pedangnya. Anas bin Nadhr mengatakan, "Kenapa kalian duduk?" Kata mereka, "Buat apa kami berperang sementara Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia?" Kata Anas bin Nadhr, "La in qutila Muhammadun, kalau Muhammad sudah meninggal, fa Rabbu Muhammad, maka Rabbnya Muhammad tidak akan meninggal." Maka dia pun berperang. Dan dia mengatakan, inni la ajidu rihal jannah min kibali Uhud. Sungguh saya mencium bau surga dari arah Uhud. Maka dia berperang sehingga terbunuh. Dan ditemukan 80 lebih bekas tusukan tombak dan panah dan pedang dalam tubuhnya. Tersayat-sayat sampai tidak dikenal siapa dia. Yang kenal ukhtunya, saudari perempuannya, mengetahui bahwasanya ini adalah mayatnya Anas bin Nadhr. Karena melihat jarinya, dia masih ingat ini jari kakak saya atau jari saudara saya. Terkadang bau surga bisa dicium oleh orang-orang yang akan merasakan husnul khatimah sebagai kabar gembira bagi mereka. Sekarang kita berbicara tentang pohon surga. Masih lama ya pohon surga. Bidadari belakangan. Asjarul jannah, pohon surga. Allah mengatakan, innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. Bagi orang-orang yang bertakwa, kebun-kebun dan pohon-pohon buah-buahan anggur dan yang lainnya. Fiha fakihatun wa nakhlun wa rumman. Dalam surga tersebut ada buah-buahan. Ya. Allah tidak sebutkan nama buah-buahan tersebut karena ada buah-buahan yang tidak ada di dunia. Ada buah yang sama dengan buah dunia, ada buah-buahan yang Allah sediakan yang antum belum pernah lihat. Yang tidak pernah terbayangkan oleh antum. Wa nakhlun, dan ada korma-korma, wa rumman, dan ada juga buah delima di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang jenis pohon yang kurang bagus di dunia. Tapi pohon tersebut di akhirat indah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ashabul yamin ma ashabul yamin." Dan golongan kanan, yaitu penghuni surga, ma ashabul yamin. Bagaimana kondisi mereka wahai penghuni surga? Bagaimana kondisi mereka? Fi sidrin makhdud. Sungguhnya mereka
berada di pohon sidr yang tidak ada durinya sama sekali. Wa talhin mamdud, dan mereka berada yaitu mendapatkan buah-buahan dari pohon talah. Wa dhillim mamdud, dan mereka bernaung di naungan pohon yang dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'im maskub, dan mereka mendapatkan air yang dituangkan bagi mereka. Wa fakihatin katsirah, dan buah-buahan yang sangat banyak. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jenis buah-buahan yang di dunia ya kurang bernilai ya. Contohnya pohon sidr. Pohon sidr di dunia, pohon yang berduri dan buahnya kecil ya, kurang dimanfaatkan. Namun kata Allah di akhirat fi sidri makhdud, pohonnya berbuah dan tidak ada durinya. Ini menunjukkan meskipun namanya sama, hakikatnya apa? Berbeda. Contohnya juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa talhin mamdud, yaitu buah dari pohon talah. Pohon talah adalah pohon di Jaziratul Arab yang tidak memiliki buah. Pohon yang isinya duri dan digunakan, pohon itu pohon berduri dan hanya digunakan oleh orang-orang Arab untuk bernaung di bawah rindangan pohon tersebut. Ternyata di akhirat kelak pohon tersebut berbuah. Wa dhillim mamdud. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwasanya kalau pohon yang seperti ini yang di dunia berduri ternyata di akhirat tidak berduri, yang di dunia tidak berbuah ternyata di akhirat berbuah, bagaimana lagi dengan pohon-pohon yang di dunia sudah berbuah seperti anggur, kemudian korma yang di dunia sudah berbuah. Tentu lebih indah lagi tatkala di akhirat. Bagaimana lagi dengan pohon-pohon yang Allah tidak sebutkan nama-namanya? Kata Allah wa fakihatin katsira, dan buah-buah yang banyak yang kita tidak tahu isi buah-buah tersebut. Allah mengatakan wa dhillim mamdud, dan naungan pohon yang dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam satu hadis ada sebuah pohon yang sangat besar sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati la syajaratan yasiru ar-rakibu al-jawadul mudammar as-sari'u mi'ata amin wa ma yaqta'uha." Ada pohon yang sangat panjang naungannya, dhillim mamdud. Naungannya sangat panjang. Yang seorang kalau naik kendaraan yang cepat, yang dikhususkan disediakan untuk bisa berjalan cepat selama 100 tahun, dia tidak akan bisa sampai pada ujung pohon tersebut. Oleh karenanya tentu berbeda antara pohon surga dengan pohon akhirat. Di antara perbedaannya juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma fil jannati syajaratun illa wasaquha min dhahabin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu pohon pun di surga kecuali batangnya terbuat dari emas. Kemudian di antara keistimewaan pohon surga bahwasanya buahnya senantiasa ada dan tidak pernah terputus-putus, tidak seperti pohon di dunia, musiman saja. Ada musim ini, musim anu, tidak tersedia setiap saat. Berbeda dengan pohon-pohon di surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ukuluha daimun." Sungguhnya makanan dari pohon-pohon tersebut daim, senantiasa ada. Wa fakihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan buah-buahan yang banyak beraneka ragam. La maqtu'atin, tidak pernah terputus buah-buah tersebut, selalu ada. Wa la mamnu'ah, dan tidak sulit untuk diambil, tidak seperti pohon durian harus naik ke atas, bisa jadi jatuh lagi naik. Enggak, pohon-pohon itu gampang, antum tinggal ambil, mudah. Tidak ada istilah kejatuhan durian, tidak ada di surga. Karena mudah untuk diambil, tidak perlu naik ke atas. Oleh karenanya dari sini kita sadar ternyata tatkala Allah mengatakan surga-surga, taman-taman, Allah sering mengatakan bagi orang yang bertakwa taman-taman di surga. Mungkin ada orang mengatakan buat apa taman? Enggak ada faedahnya taman. Kita taman buat apa taman? Kita bilang jadi masalah bagaimana hakikat taman tersebut dan apa yang ada di dalam taman tersebut. Ini jadi masalah. Ada apa dalam taman tersebut apa? Bidadari. Oleh karenanya mempersingkat waktu kita bicara tentang bidadari. Ikhwani fillah azanillahu iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kesibukan penghuni surga. Apakah kesibukan mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum
'alal araiki fil zilali 'alal araiki muttaqi'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya penghuni surga pada hari tersebut, yaitu tatkala mereka di surga, fi syughulin fakihun, mereka sedang sibuk bersenang-senang. Sibuk dengan siapa? Dengan istri-istri mereka. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqi'un. Dengan istri-istri mereka di atas tempat tidur mereka bertelekan. Sepakat ahlu tafsir dari kalangan para sahabat dan juga dari kalangan tabi'in, mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga tatkala itu iftidadul abkar, yaitu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Mohon maaf, ini pembicaraan 17 tahun ke atas. Mau dilanjutkan atau diberhentikan? Saya nggak enak sama ibu-ibu. Nggak usah, lanjut. Nggak apa-apa katanya. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah yakum. Para ikhwani yang sudah dewasa dan para akhwat yang sudah dewasa. Yang belum dewasa jangan terlalu serius. Kenapa mereka sibuk? Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan moleknya. Allah jelaskan dengan detail sifat-sifat mereka. Rasulullah SAW jelaskan dengan detail sifat-sifat mereka. Agar kita tidak terpedaya dengan wanita-wanita di dunia, tidak terpedaya dengan para artis-artis kafir, para ahli fujar, para tukang maksiat yang mungkin di mata kita indah. Mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bidadari surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ansha'nahunna insya'a, faj'alnahunna abkaran urban atraba li ashabil yamin." Sungguhnya kami telah menciptakan bidadari tersebut langsung ada, langsung dewasa. Tidak melalui tahapan, tidak kecil merangkak dulu, ingusan dulu, upilan dulu, tidak langsung dewasa, langsung berumur 33 tahun langsung seger siap melayani. Waja'alnahunna abkaran, dan kami jadikan mereka perawan. Jadi sifat perawannya bidadari itu adalah sifat yang senantiasa terlengket pada bidadari, tidak mungkin hilang. Dipecahin muncul lagi, dipecahin muncul lagi. Bagaimana tidak sibuk? Allahu musta'an. Berhenti deh, berhenti. Selesai. Aduh, gimana? Anda juga nggak enak ya. Besok pengajian bapak-bapak saja baru saya jelaskan secara terperinci. Dilanjutkan. Ikhwani fillah, azani Allah wa yakum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang indahnya bidadari tersebut dalam banyak ayat. Di antaranya Allah mengatakan apa? Qasiratut tarf, lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Sungguhnya para bidadari tersebut mereka menundukkan pandangan. Ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Yang pertama, mereka menundukkan pandangan mereka. Mereka tidak melihat kecuali suami mereka. Allah ciptakan bidadari-bidadari ini hanya untuk suaminya. Antum bayangkan, ada seorang wanita yang tidak pernah kenal lelaki kecuali antum. Dia tidak tahu namanya lelaki kecuali si fulan ini adalah lelaki. Antum itulah yang paling top, yang paling ganteng, padahal antum hitam, pesek, pendek. Tapi itulah lelaki yang dia tahu, itu yang paling top menurut mata dia. Dia tidak pernah lihat lelaki lain. Tidak sempat untuk membandingkan dengan lelaki lain. Para bidadari demikian. Qasiratut tarf, pandangannya hanya tertuju pada antum. Konsentrasinya bagaimana bisa memuaskan antum. Allah mengatakan lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Sama sekali tidak pernah disentuh oleh seorang manusia pun, dan jin pun tidak pernah sentuh dia. Tidak pernah melihat lelaki lain. Tidak pernah membandingkan antum dengan suami orang lain. Tidak sebagaimana sebagian wanita yang mengatakan, "Mas, kamu tidak seperti Abu Fulan." Ini sangat menyakitkan hati seorang suami tatkala dia dibandingkan dengan lelaki lain. Di surga para bidadari tidak demikian. Konsentrasi dia hanya buat antum yang paling cakep, antum yang paling ganteng. Tafsiran kedua, qasiratut tarf ay qasiratu atrafi azwajihinna. Mereka menundukkan pandangan suami mereka. Kenapa? Karena bidadari sangat cantik jelita, sehingga para suami mereka tidak butuh untuk melihat wanita yang lain. Cukup bidadari-bidadari yang dia miliki yang paling cantik. Sangat cantik jelita. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang putihnya bidadari. Allah Subhanahu wa taala
juga menyebutkan tentang putihnya bidadari. Dalam ayat Allah mengatakan ka'annahunna biyadun maknun. Seakan-akan mereka adalah telur yang disimpan, yang putih. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala ka'amsalil lu'lu'il maknun, seperti mutiara yang tersimpan dalam cangkangnya. Antum tahu mutiara yang putih dalam cangkangnya? Tidak ada sinar matahari yang mengganggu, tidak ada kotoran yang masuk dalam cangkang tersebut. Putihnya bersih, tidak terkontaminasi dengan kotoran apapun. Antum yang buka, antum yang ambil, antum yang merasakannya. Putihnya luar biasa. Allah mengatakan ka'annahunnal yaqut wal marjan. Para bidadari tersebut ya, seperti al-yaqut, seperti permata yang bening, wal marjan, dan seperti mutiara-mutiara yang sangat putih. Disamakan dengan al-yaqut seperti batu intan dari sisi beningnya bidadari tersebut. Dan disamakan dengan al-marjan, dengan lu'lu'ah, dengan mutiara dari sisi putihnya bidadari tersebut. Bidadari putih dan bening. Sampai-sampai Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis, kabiduha mir'atuhu. Hati bidadari tersebut bisa menjadi cermin bagi wajah suaminya. Kita nggak tahu bagaimana bidadari ini. Luar biasa cantiknya. Nabi SAW mengatakan ya, bahwasanya sumsum bidadari lamu khusuqiha yura min wara'i lahmiha minal husn. Bahwasanya sumsum betis bidadari tersebut terlihat di balik daging bidadari tersebut, kata Nabi, minal husn, karena cantiknya. Karena kalau orang cuma dengar sumsumnya kelihatan wah ngeri sekali bidadari ini, enggak. Rasulullah untuk menghilangkan bayangan kita, karena kita pasti salah paham, salah bayangan. Minal husn, kata Nabi, karena saking cantiknya itu. Nabi SAW mengatakan, la bayadu saqiha la yura min wara'i sab'ina hullah, atau kama qala Nabi SAW. Sesungguhnya putihnya betis bidadari terlihat di balik 70 gaun yang dipakai bidadari tersebut. Antum bayangkan, antum ketemu bidadari, dia pakai 70 gaun menutup tubuhnya, tapi putihnya udah kelihatan dari luar. Antum semangat untuk buka gaun tersebut, gimana putihnya sudah kelihatan dari luar. Allah musta'an. Bagaimana antum tidak sibuk dengan dia? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang buah dada bidadari. Kata Allah Subhanahu wa taala wa kawa'iba atraba. Buah dada mereka kawaib, nawahid. Kata para ahli tafsir, nawahid itu tegak berdiri. Taka'abat wa tafallakat. Apa artinya itu? Mau tahu artinya? Artinya dia, aduh repot juga. Artinya bundernya dari dua sisi, dari begini dan begininya. Selesai. Allah musta'an. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya Nabi SAW menceritakan tentang cantiknya bidadari. Kata Nabi SAW, "Lau tala'at imra'atun min ahli jannah ila al-ard." Kalau seandainya ada seorang wanita surga nongol di dunia, la adha'at ma bainahuma, maka akan menyinari apa yang ada di langit dan di bumi. Artinya bumi ini kalau di malam hari lampunya mati, muncul bidadari, teranglah bumi ini. Bulan enggak ada, enggak apa-apa. Bidadari sudah cukup untuk menyinari bumi ini. Dari timur sampai barat, dari Sabang sampai Merauke. Terang semuanya. Bagaimana bidadari ini? Wajahnya seperti apa? Wa mala'at ma bainahuma riha. Bahkan bukan cuma itu, dia akan menebarkan bau yang semerbak antara langit dan bumi, bau yang semerbak, bau yang sangat harum. Kemudian kata Nabi SAW, wala nasifuha ala ra'siha khairu minad dunya wa ma fiha. Dan kerudung yang ada di atas kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya ikhwan, kerudungnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Antum kalau kumpulkan seluruh wanita cantik di dunia, dikumpulkan, antum bandingkan dengan kerudung bidadari ini, semua dibuang, enggak ada bandingannya dengan apa? Kerudungnya. Mau artis tercantik, mau siapa tercantik, dengan kerudung enggak ada apa-apanya. Dikumpulkan seluruh wanita cantik di dunia, digabungkan kecantikannya, kalah dengan apa? Kerudungnya bidadari. Bagaimana dengan hidungnya? Bagaimana dengan pipinya? Bagaimana dengan bibirnya? Luar biasa. Para bidadari disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa azwajun mutahharah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan istri-istri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersih. Tidak ada haidnya, tidak ada upilnya, tidak ada tai matanya, tidak ada dakinya, tidak ada bau keteknya, bersih semuanya. Sampai-sampai Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Inna rajula min ahli jannah la yu'aniq imra'atan min huril 'ain 70 sanah la yamalluha wa la tamalluhu. Seorang lelaki dari penghuni surga akan memeluk seorang wanita dari bidadari selama 70 tahun, dia tidak bosan. Dia tidak bosan dengan perempuan tersebut, dan bidadari tersebut tidak bosan dengan dia. Bayangkan 70 tahun dia peluk. Kenapa? Karena bersih. Antum coba peluk wanita 6 jam. Antum capek, kepanasan, bau keringat, bau iler, semuanya tergabung. 6 jam antum peluk enggak enak. Hanya 5 menit pertama, 10 menit pertama, 1 jam berikutnya sudah terserah Anda. Tapi kalau bidadari 70 tahun tidak bosan ya ikhwan. Luar biasa ya, para bidadari tersebut. Sekarang antum masuk dalam surga misalnya, ada orang masuk surga. Masuk dalam kemah tadi, ternyata ada 100 bidadari menanti. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Inna rajula min ahli jannah la yasilu ila mi'ati adra. Bisa jadi seorang penghuni surga di surga dalam satu hari dia bisa berhubungan dengan 100 bidadari. Antum begitu masuk ada 70 bidadari menanti. Sama saya dulu rebut-rebutan antum. Wahai Abu Fulan. Ya ikhwan, subhanallah. Semuanya di luar khayalan kita ya. Tentunya bidadari merupakan makhluk yang Allah sediakan, yang hanya Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang orang-orang yang menundukkan pandangannya, yang menjaga kemaluannya dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan menjaga kita ya, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, semoga kita bisa dipertemukan oleh Allah pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.